Selamat datang di Pelangi Kasih Channel, tempat kita sama-sama belajar memaknai perjalanan hidup. Please like, comment, share, and subscribe. Semoga bermanfaat. Agnes adalah anggota Pelangi Kasih, seorang diaspora Indonesia yang tinggal di Belanda yang mempunyai suami yang menderita Alzheimer pada usia muda. Agnes dan Edwin, suaminya, kerap kali diwawancarai oleh media tentang apa yang mereka alami. Yuk kita simak bagaimana pengalaman mereka. Alzheimer itu penyakit yang sebenarnya salah satu anak atau cabang dari demensia. Jadi demensia itu istilahnya parentnya, ya. Dia punya kubahnya itu disebutannya demensia. Dan dari demensia itu ada di bawahnya cabang-cabangnya. Alzheimer, ada frontotemporal demensia, ada Lewy body demensia, ada Parkinson, Alzheimer, itu cabang-cabangnya demensia. Jadi kalau orang bilang, oh saya kena demensia, demensianya apa gitu. Jadi ada yang, oh Alzheimer. Nah jadi Alzheimer itu di bawahnya demensia, seperti kanker. Tapi kan enggak, kalau kita bilang, oh saya ada kanker, tapi kan kanker apa gitu kan, ada kanker usus, ada kanker otak, ada kanker payudara. Nah sama, demensia kemudian anak-anaknya. Nah suami gue kena Alzheimer. Jadi taunya gimana? Belakangan ini memang sebenarnya udah berapa tahun sebelum pandemik tahun 2020 itu gue udah ngerasain laki gue itu rada beda. Jadi kayak misalnya kalau kita pergi berlibur ya, bersatu keluarga gitu, gue sering ngerasain, aduh kayaknya kok gue mesti hati-hati ngomong sama dia atau apa, kalau mau diskusi sesuatu tuh pasti ujung-ujungnya bisa ribut gitu kan. Padahal dulunya itu dia tipenya yang sabar gitu kan. Terus itu doang, tapi karena kondisi kita kan waktu itu kan sebelum pandemi dua-duanya sibuk, gue sibuk, laki gue sibuk, jadi gue banyak kerjaan, dia juga kerja, terus punya anak, ngurusin anak segala macam. Jadi kayaknya kita kalau malam capek di rumah, kondisinya udah males gitu, kedua ya normal-normal aja gitu kan. Nah gara-gara pandemi kan kita ketemu nih 24 jam 7 hari kan di rumah. Nah di situ kan bisa kelihatan loh, ini orang bener-bener tidak menyenangkan banget. Istilahnya gue sama dia tuh gue nggak bisa lagi ngajak ngomong dia secara normal karena pasti ujung-ujungnya berantem. Jadi gue kalau di rumah itu kayak gue jalan tuh harus pelan-pelan kayak gitu loh. Maksudnya mesti hati-hati apa yang gue mau diskusiin sama dia. Sampai satu poin gue berasa gue nggak bisa lagi hidup sama ini orang gitu loh. Tapi di satu poin juga gue berasa ada beberapa sifat atau perubahan yang gue lihat di dia tuh yang mirip-mirip sama waktu tante gue punya partner sebelum kita tahu dia tuh didiagnosa Alzheimer. Di situ gue beberapa hal gue ngenalin gitu loh, kayak misalnya tiba-tiba siang-siang bisa jatuh ketiduran di sofa padahal lagi berkunjung ke rumah siapa gitu kan, lagi bertamu, tiba-tiba ketiduran, nggak punya motivasi gitu kan, kayak nggak punya inisiatif lagi, kayaknya masa bodoh gitu, pokoknya kayak nggak ada gairah hidup lah. Terus gampang marah, terus kayak jalan pikirannya kita nggak ngerti gitu, kok nih orang kok jalan pikirannya jadi kayak begini gitu kan. Jadi akhirnya di saat yang gue bingung segala macam. Terus karena di Belanda kan apa-apa semua berawalnya dari house art. Jadi kita ke house art bareng. Maksudnya ya kita mau ngaduin lah kondisi rumah tangga kita begini. Kalau memang harus ke married consultant kayak gitu-gitu ya oke lah kita jalanin gitu kan. Tapi di situ juga gue ngomongin ada beberapa poin yang gue lihat di ad saat itu, yang gue lihat juga di
pas di partnernya tante gue waktu dia sebelum kita tahu dia punya Alzheimer. Dan ya itulah betapa juga bukti juga bahwa Tuhan itu selalu hadir gitu loh di hidup gue. Karena dalam posisi itu gue kan baru pindah ke lokasi yang di rumah yang baru ini gitu loh. Sebelumnya 18 tahun di ML dan terus gue baru pindah ke Amersfoort. Itu kan House Art itu kan juga baru gitu loh. Tapi dia kayaknya bener-bener menganggap maksudnya dia mendengarkan cerita gue tuh bener-bener dianggap serius. Dan dia tanpa perlu gue harus balik lagi, oh ya kita lihat berapa 2 bulan lagi gimana, enggak, sama sekali enggak. Dia dengerin cerita itu, dia langsung ngomong oke, kalau gitu saya kasih surat rujukan ke neurolog, ke rumah sakit. Dari situ mulai trayek penyelidikan untuk penyakitnya. Beberapa step pertama nggak kelihatan ada penyakit apa gitu kan, mereka nggak bisa kasih kesimpulan, sampai akhirnya yang diambil cairan dari lumbal function itu baru ketahuan pas diambil cairan di belakang punggung itu bahwa laki gue ada Alzheimer. Dari situ misteri terjawab, karena memang kita tahu seseorang dapat diagnosa Alzheimer itu biasanya signalnya itu sudah dikirim, udah mulai kelihatan bisa dari 7-8 tahun sebelumnya. Segitu lama ya? Iya. Ya, dan itu yang banyak menghancurkan perkawinan. Karena apalagi kalau dalam pasangan muda ya, karena kan orang nggak mungkin mikir lu masih muda udah bakal kena Alzheimer. Jadi itu yang banyak bikin perceraian ya karena itu gitu. Nah itu dia, jadi dari situ konfirmasi, jadi dia tuh begitu berubah, nggak seperti yang dulu lagi karena dia tuh sakit. Sulit buat lu ya untuk menerima itu. Anak-anak reaksi gimana waktu itu? Anak-anak waktu itu kan masih kecil ya, belum 8 tahun umurnya. Belum 9 tahun, 8 tahunan. Jadi mereka kita selalu cerita sama anak-anak walaupun tidak dengan detail, tapi kita cerita papa itu gini. Anak-anak itu hebat sekali. Mereka itu benar-benar spons. Kita jangan pernah underestimate kekuatan anak-anak. Makanya gue nggak pernah setuju kalau orang tua menyembunyikan sesuatu dari anak-anak dalam hal penyakit ya. Karena anak-anak itu super strong. Jadi gue merasakan benefitnya kita itu selalu terbuka sama anak-anak. Karena kita terbuka nggak hanya dengan anak-anak, dengan lingkungan kita, dengan teman, dengan tetangga, dengan siapa aja. Orang mau dengerin cerita gue, silakan, gue bisa ceritain apa yang gue alamin. Itu karena kita seperti itu, jadi perjalanan 4 tahun dari tahun 2021 sampai saat ini gue merasakan banyak sekali advantage-nya, banyak sekali keuntungannya dengan menjadi terbuka dengan keadaan yang kita hadapin. Buat gue bukan tabu untuk menceritakan apa yang terjadi di keluarga gue. Demikian juga dengan anak-anak, karena anak-anak jadi tahu. Mereka tahu kenapa papa begini, mereka juga tahu kenapa mama begini, mereka juga, walaupun itu bukan, istilahnya mereka terlalu muda untuk mengetahui penyebab dan sedetailnya, tapi mereka punya hak untuk juga tahu. Karena dengan mereka tahu, walaupun mereka masih muda, masih kecil, tapi di situ sudah terbentuk pribadi dan kekuatan yang luar biasa. Jadi misalnya sampai saat ini, gue lihat, gue masih tidak melihat ada masalah yang besar dengan mereka, karena gue lihat sampai sekarang mereka bisa menerima keadaan papanya dan mereka memaklumi, dan sepertinya itu buat mereka bagian dari hidupnya mereka, karena mereka kan dari umur 8 tahunan udah dalam keadaan kehidupan seperti itu, jadi mereka nggak tahu lagi kehidupan yang lain yang di luar itu. Jadi malah they grow as it is gitu loh. Jadi mereka hidup sesuai dengan keadaan kita. Sebenarnya kita bisa belajar banyak kan dari anak-anak. Betul, karena mereka masih murni gitu, lebih fleksibel juga untuk menerima apapun yang ditawarkan sama hidup, walaupun itu nggak menyenangkan. Betul. Jadi sebenarnya itu salah, orang tua itu salah sekali kalau mereka menyembunyikan keadaan apa yang mereka itu dari anak-anak. Misalnya
salah satu orang tua yang sakit keras atau apa, oh jangan dikasih tahu ke anak-anak karena nanti akan membuat mereka terlalu banyak pikiran atau apa. Itu salah, karena mereka tuh punya daya tahan itu yang jauh lebih bagus daripada orang dewasa. Hebat sekali. Kita selalu banyak dapat support, karena kalau kita minta tolong, kita juga seperti gue bilang, keterbukaan itu penting. Kita kasih tahu apa yang kita butuhin, dan gue merasa gue dapat support apa yang gue mau, walaupun kadang-kadang gue sendiri nggak tahu support apa yang sebenarnya gue butuhin gitu loh. Jadi apa yang gue tahu gue butuhin ya gue minta, ya saat ini gue dapet. Kayak misalnya ada orang yang datang sekali dalam seminggu bantuin bersihin rumah gue. Terus anak-anak waktu itu masih butuh daycare atau Button School of Hwang, jadi after school daycare gitu. Gue dapat support dari Kementerian, karena Ed sakit, jadi kan gue jadi single income ya, jadi kan gue yang kerja, gue yang bayar semua rekening di rumah. Dan karena keadaan itu gue nggak bisa lagi kerja 90%. Sebelumnya kan gue kerja 90%, boleh bilang hampir 100%. Sekarang gue kerja part time cuma 60%, bayangin cuma 3 hari gitu. Nah makanya gue dapet support banyak juga. Jadi kayak anak-anak waktu masih ke after school of Hwang itu diatur sama Kementerian. Terus yang datang bersihin rumah gue dapat dari Kementerian. Terus Edwin bisa 4 kali dalam seminggu ada kegiatan dia khusus, itu semua dari Kementerian. Terus sekarang anak-anak udah nggak perlu lagi yang daycare gitu, Ofang itu mereka dapat buddy gitu loh. Jadi ada satu anak cowok datang sekali dalam seminggu nemenin anak-anak, jadi ngobrol atau main sama Bawa sejam, main sama Giovanni sejam gitu kan. Gue merasa itu continuous gitu loh. Terus ada prat group, jadi kayak semacam talk, Komunitas untuk bicara. iya, jadi kayak semacam 2 bulan sekali kita ngobrol dengan orang-orang yang pengalamannya sama kayak gue gitu. Di situ itu juga dikelola dan difasilitasi sama satu organisasi dari Kementerian juga gitu kan. Jadi gue berusaha juga untuk selalu cari cara gimana ada pertolongan apa, gue berusaha kalau memang gue bisa dapetin ya gue perlu, gue minta gitu. Kayak anak-anak juga perlu ada training apa yang buat anak-anak, oh ya gue kasih buat anak-anak, karena gimana pun itu tugas kita juga sebagai orang tua untuk sebanyak mungkin pertolongan buat anak-anak itu kita yang lakuin. Walaupun mungkin anak-anak nggak mau, mama udah kebanyakan aktivitas gini. Nah itu juga salah satu yang tadi kan ada ngomongin soal pendidikan. Kalau kebanyakan kan kalau pendidikan yang cara Belanda, cara bule, anak-anak mereka nggak mau, ya kita hormatin keinginannya mereka, ya udah nggak usah gitu. Nggak bisa, karena gimana pun mereka belum tahu apa yang mereka perluin, masih kecil. Jadi gue yang mesti nentuin apa yang mereka perluin, apa yang mereka nggak perluin. Mereka bilang nggak perlu lagi, nggak bisa, menurut gue mereka masih perlu, dan ada bantuan seperti ini, kenapa kita nggak pakai? Karena gue yakin apapun yang mereka terima dari sejak 3 atau 4 tahun yang lalu itu sedikit pasti ada yang nyantol di otaknya, dan mereka menjadi seperti mereka sekarang itu karena banyaknya pupuk yang udah gue coba kasih ke mereka 4 tahun belakangan ini. Jadi gue gak diemin mereka berjalan begitu aja gitu. Banyak masalah yang kita alamin di sekolah, anak-anak gue dibully, anak-anak gue diperlakukan tidak adil, itu ada. Tapi udahnya toh kebaikan yang lain yang gue dapat itu buat gue itu lebih baik, itu yang gue inget gitu loh. Karena gue bangga dengan anak gue sekarang ini, itu hasil 4 tahun itu. Dan salah satunya ya ada hasil yang mereka dibully, ada yang hasil mereka bertengkar, berantem di sekolahnya, ada yang pokoknya macem-macem gitu. Jadi nggak hanya kelihatan indah-indahnya aja, jadi bener-bener begini perjalanannya gitu 4 tahun gitu. Dan kita ada bantuan di mana-mana kalau kita meminta dan kita jujur dan kita terbuka. Nggak mungkin bantuan itu datang tanpa kita kasih tahu, tanpa kita minta. Tiba-tiba pintu rumah lu ada yang ngebel, oh gini gue ada bantuan buat lu, nggak mungkin itu akan terjadi. Sebenarnya begitu juga Tuhan bekerja kan. Iya. Kadang-kadang kita orang-orang suka
maunya mintanya bantuannya datang langsung dari Tuhan, tapi kan Instan. orang-orang yang datang itu kan sebetulnya Iya. juga mungkin Tuhan yang kirim. Iya, itu yang udah Tinggal kita dikirim. sendiri Iya, mau terima atau enggak. betul.